Sharingnya masih? Belum ya? Oh, saya share lagi. Baik, kita sekarang akan membahas terkait pasar modal syariah ya. Pasar modal ya banyak, bisa pasar saham, bisa SBSN, apapun yang dijadikan barang modal sebagai dijadikan sebagai modal ya, modal. Jadi kalau bahasa ininya, kalau bahasa konvensional modal modal itu ya dijadikan utang ya. Di utang kan basisnya debt contract kan. Kalau dalam akad konvensional itu debt contract. Ada juga equity contract di pasar saham ya. Tapi kalau dalam syariah itu eh, debt contract-nya itu sebenarnya kalau kalau debt contract berarti kan tidak bisa ada tambahan kan, tidak bisa ada imbalan. Sehingga debt contract itu sebenarnya bukan merupakan karakter dari pasar modal. Ya, kalau namanya modal kan kita memberi modal kepada orang lain atau kita perlu modal dari orang lain sehingga kan ada imbalannya gitu kan. Nah, dengan debt contract dalam syariah itu tidak bisa. Makanya dalam syariah itu basisnya kan sebenarnya ada yang satu pasti equity contract ya. Equity contract itu akad kayak mudharabah, musyarakah gitu ya. Itu kan equity contract. Bisa juga akadnya eh, trade contract ya. Trade contract kan kayak murabahah gitu ya. Dalam sukuk juga kan biasa. Sukuk istisna, sukuk apa tuh? Salam ya yang sifatnya ada profit di situ, ada margin ya, itu kan trade. Bisa juga service contract, itu berarti ijaroh ya. Di dalam akad syariah itu bukan debt contract, karena kalau debt contract itu tidak bisa ya, tidak bisa ada tambahan ya. Jadi eh, eh, pasti tidak akan menguntungkan bagi investor ya. Dan itu tidak boleh kalau debt contract karena by nature nggak boleh ada tambahannya ya. Oke, nah saya akan ulas di sini regulasi-regulasi terkait pasar modal syariah ya. Ini outline-nya kita akan bahas apa itu konsep pasar modal syariah ya, terus bagaimana regulasi. Tentu ada dua ya, regulasi yang sifatnya ini umum, kita itu sebagai misalnya kalau perbankan itu dual banking system, nah berarti kita masuk OJK kan. Nah, atau dalam pasar modal kita tentu masuk ke bursa efek ya, bursa efek Indonesia misalnya. Ya, atau kalau konteksnya surat utang ya, surat utang atau namanya surat berharga gitu ya, SBSN gitu ya. Bukan kita seperti halnya konteks-konteks mengikuti regulasi-regulasi dari kementerian ya. Surat masalah sukuk itu kan itu terkait regulasi-regulasi yang sama dengan SBN sebenarnya, surat berharga negara atau surat utang negara, SUN ya, oleh seperti itu. Jadi itu konteks regulasi, artinya secara regulasi pasar keuangan pasar 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 modal syariah itu mengikuti ya aturan-aturan regulasi-regulasi dari OJK dan juga dari kementerian-kementerian ya kalau terkait government bond ya. Nah, juga ada regulasi yang sifatnya ini dari aspek hukumnya ya, aspek hukum syariahnya. Nah, ini tentu mengikuti dari fatwa DSN MUI ya, Dewan Syariah Nasional ya. Nah, yang lainnya itu kan terkait undang-undang terkait pasar modal syariah yang disebut di atas, yang kemudian diimplementasikan oleh OJK dan juga institusi-institusi lain ya selain OJK, misalnya di bursa efek. Ya bursa efek juga kan di bawah OJK juga ujung-ujungnya ya. Oke, kemudian kita akan ulas sedikit terkait kendala dan tantangan pengembangan regulasi pasar modal syariah. Oke, konsepsinya seperti apa sih pasar modal? Ya sebagaimana kalian tahu mungkin di kuliah SPS ya, SKPS ya. Pasar modal adalah pasar yang terkait pasar ya modal yang dipasarkan gitu kan.
Ini terkait supply dan demand ya, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan ya bisa efek atau hal-hal yang lain ya. Ya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi pasar modal itu pasarnya dan juga ada perangkat kelembagaannya di sana. Ya. Yang syariah tentu saja pasar modal yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ya. Nah, tentu prinsip syariah tentu perujukan utamanya adalah Quran dan hadis ya. Ini sebagai patokan utama, walaupun dalam kenyataannya nanti ada tafsir dari Quran dan hadis ini ya nanti muncul ke ijma, kias ya, eee, ijma ulama ya, ya juga kias. Kias itu apa? Mengkiaskan ya, apa melakukan apa yang tidak ada di zaman Nabi bisa jadi tidak semuanya tidak diperbolehkan, bisa jadi kan dikiaskan ya. Oke, menurut ya Said Usman ya Al-Habsyi, kalian bisa baca bukunya ini, mungkin bisa juga di-download nih, bahwa dengan diterapkannya prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan syariah, ini termasuk pasar modal syariah, maka tujuan syariah atau maqasidus syariah yang ada 5 itu ya, dari Imam As-Shatibi, ya hizbun nafsi, hizbul aql gitu ya, hizbul mal dan seterusnya yang ada 5 itu, maka akan terwujud ya. Apa misalnya? Terrealisasinya distribusi pendapatan dan kekayaan ya. Terus terciptanya keadilan dan keseimbangan ekonomi. Nah, ini terkait aspek yang kita singgung tadi. Kenapa sih ada yang diharamkan? Kenapa ada yang dibolehkan? Terutama yang diharamkan, tidak semuanya halal ternyata pasar modal yang berlaku secara konvensional karena ya ujung-ujungnya adalah maqasidus syariah itu. Ya aspek-aspek bahwa ada maqasidus syariah yang tidak tercapai ya. Ya, misalnya terjadi distribusi pendapatan. Jadi ada ketimpangan ya dengan debt kontrak misalnya ya, dengan akad-akad yang sifatnya debt kontrak itu kan nanti relatif eksploitatif ya, relatif eksploitatif. Dan ini juga secara bahkan bukan hanya secara apa distribusi pendapatan dan juga keadilan, bahkan secara stability sebenarnya ya. Secara stability, secara resiliensi. Jadi pasar-pasar keuangan syariah sebenarnya inspirasinya adalah bagaimana meraih stabilitas keuangannya ya, stabilitas dan resiliensinya ya, dan daya tahannya, robustness-nya. Itu tujuan kenapa dalam termasuk dalam pasar modal gitu ya. Dalam pasar modal itu juga ada sesuatu yang tidak diperbolehkan ya. Saya sering menganalogikan bahwa eh, gas itu penting ya, tapi rem juga penting ya. Rem juga penting. Ya, kita berani masuk ke jalan tol tentu kalau kita punya di samping punya gas, kita juga punya rem karena kita yakin bahwa ada rem gitu ya. Ada rem sehingga sehingga ketika dalam situasi tertentu di mana kita harus mengerem ya ada remnya. Nah, kalau tidak ada larangan itu yang jadi bahaya gitu ya. Termasuk larangan yang sering kalian pelajari ya, maisir ya. Maisir ya atau maghrib ya, maisir, goror, riba dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian menginspirasi bahwa tidak semua konsep pasar modal syariah itu bisa mengadopsi seluruhnya gitu ya. Walaupun banyak sekali padanan-padanannya. Jadi yang dilakukan DSN itu sebenarnya adalah bukan menyamakan tetapi apa sih alternatif. Jadi makharij ya, solusi daripada satu instrumen ya, solusinya seperti apa? Yang sesuai dengan syariah itu seperti apa? Yang syariah comply itu seperti apa? Bisa jadi sudah syariah comply, ya udah tinggal dilanjutkan. Bisa jadi belum syariah comply, berarti apa yang belumnya disempurnakan ya, disempurnakan, dipadatkan sehingga lahir instrumen-instrumen baru. Ya makanya fatwa DSN itu kan sampai sekarang udah 120 sekian gitu ya. Dan fatwa itu kan berdasarkan request ya, berdasarkan permintaan dari instrumen apa dari lembaga keuangan dan juga dari institusi keuangan apakah
transaksi atau akad atau produk yang mereka yang mereka keluarkan atau mau keluarkan itu sesuai syariah atau tidak. Terus kalau belum sesuai, apa yang padanan apa yang bisa sebagai alternatif ya solusi dari apa solusinya gitu kan sehingga bagi umat muslim bisa ada alternatif dari produk-produk tertentu tersebut. Nah, itu terus berkembang ya, terus berkembang. Oke. Nah, secara fikih kan kita agak riskan. Berat banget sih gitu. Padahal enggak sebenarnya ya. Jadi kalau kalian belajar usul fikih sebenarnya kan al aslu fil muamalah bil uqud. Jadi dalam muamalah itu eh, harus ada akad yang jelas gitu ya. Harus serta akad yang jelas. Tanpa akad yang jelas bisa bahaya gitu kan. Dan kalau tidak ada akadnya bisa banyak sekali. Kalau tidak ada aturan-aturannya bisa bahaya gitu kan. Bisa terjadi uang prestasi gitu ya. Bahkan uang prestasi kalau sudah ada akadnya. Kalau tidak akadnya, wah liar saja gitu kan. Nggak ada aturan-aturan terkaitnya. Nah, muamalah itu harus dengan akad. Akadnya yang diperbolehkan dengan do and done-nya gitu ya. Apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Ya, itu yang pertama. Kaidah fikih yang lainnya adalah al aslu fil muamalah al-ibahah illa yadullu dalilan ala tahrimiha. Nah, jelas ini ya bahwa sebenarnya jangan khawatir. Asalnya dalam muamalah itu adalah pembolehan gitu ya, boleh dilakukan. Ya kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi namanya transaksi ya boleh dilakukan kecuali misalnya riba yang tadi tuh maghrib ya, itu yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi hati-hati juga bukan berarti semuanya kita bisa lakukan ya selagi tidak itu karena unsur maghrib ini bisa eksplisit atau implisit ya ada dalam satu akad. Nah, ini yang menjadi concern sehingga dalam instrumen keuangan itu harus dengan persetujuan. Kalau ada produk baru misalnya ya dari satu dari satu lembaga keuangan yang ingin ingin dikeluarkan, apalagi syariah gitu ya, ya harus datang ke DSN, harus minta persetujuan dari DSN atau fatwa dari DSN apakah ini sesuai syariah atau tidak ya. Bahkan di pasar saham misalnya, pasar saham itu ada daftar efek syariah dan ini itu berkembang terus. Tiap tiap tahun itu dikeluarkan yang daftar efek syariah itu yang sesuai syariah yang kemudian dimasukkan ke ISI ya, indeks syariah Indonesia gitu ya. Saham-saham yang bisa comply secara syariah itu diupdate terus. Yang dasarnya ya walaupun produknya itu boleh memperjualbelikan misalnya tekstil atau contoh INKP itu indah kiat ya, itu kan kertas. Tetapi kalau misalnya akad berbasis bunga transaksi berbasis bunganya itu terlalu tinggi, ya itu kalau nggak salah 90% atau berapa persen gitu ya. Nah itu tidak bisa sesuai syariah, gitu ya. Jadi sehingga kita sebagai investor misalnya simpan saham di satu instrumen yang kelihatannya halal gitu ya, tetapi ternyata dia itu operasinya itu menggunakan pinjaman berbasis riba bunga gitu ya, maka itu tidak boleh ya. Jadi apapun itu dinamis ya. Jadi dinamis itu standarnya sih jelas, tapi daftar-daftar misalnya daftar efek syariah itu ya itu dinamis sesuai kondisi laporan keuangan yang bersangkutan gitu. Dan itu terus di di-update dan disetorkan dan kemudian di-listing. Nah, ini saham-saham yang bisa secara syariah ya. Kalau bank biasanya udah lewat, nggak bisa kan kalau bank ya. Karena unsur maisirnya, ribanya nggak bisa, bank konvensional ya. Sehingga hanya ada beberapa itu kalau bank ya. Mungkin bank rakyat syariah yang sudah masuk itu kalau salah. Nah, itu seperti itu ya. Jadi walaupun semuanya boleh bukan berarti semuanya bisa dilakukan karena maghrib itu ada juga yang intrinsiknya ya, ada intrinsiknya yang susah. Ibarat daging babi lah ya gitu ya. Daging babi mungkin eksplisit daging babinya
eh, apa eh, eh, gampang gitu ya kita duga ini daging buaya itu. Tapi yang susah kan implisitnya. Yang susah dari enzimnya atau dari organ tubuh tertentunya yang kemudian menjadi ingredients yang kecil gitu dari mana dari bahan makanan gitu ya. Ya sekarang kan konsepnya E441 misalnya E141 itu kan kita nggak lihat kecuali kita lihat ingredients-nya. Nah, apalagi perlindungan konsumen di Indonesia kita nggak tahu gitu kan. Ya makanya harus ada nanti lembaga-lembaga yang memang profesional yang bisa melihat mentrace komponen-komponen ini dari mana. Ya, jadi ini itu kan bukan berarti menggampangkan, itu bisa jadi ya secara umum memudahkan, tetapi hati-hati yang sifatnya intrinsik ya, yang tidak kasat mata gitu ya, gitu ya. Itu kira-kira dalam pasar modal juga ada seperti itu, ya. Nah, dalam pasar modal itu seperti apa? Nah, ini misalnya ya, emiten, kalau emiten biasanya yang listing di pasar saham ya, perusahaan menerbitkan efek yang memiliki kadar syariah ya, keadilan, kehati-hatian, dan transparansi. Kemudian emiten itu memberikan pemahaman kepada pelaku pasar tentang ketentuan-ketentuan muamalah, manfaat dan risiko transaksi di pasar modal. Menciptakan infrastruktur dan mekanisme pasar yang wajar, jujur, transparan, dan tepat waktu. Menyelenggarakan pengawasan yang dan penegakan hukum ya oleh otoritas pasar ya, pasar modal tentu saja secara adil, efektif, efisien. Nah ini maksudnya yang saya sebut tadi bahwa ada terus pengawasan-pengawasan yang diawasi kan laporan keuangannya ya, dan ini harus oleh audit yang sudah audit yang sudah terlist ya di Bursa Efek gitu ya. Tidak boleh audit sembarangan, harus audit independen gitu ya. Nah dari sana kemudian muncullah emiten itu yang syariah comply atau tidak gitu ya. Bahkan dalam akadnya pun kalau misalnya di pasar modal syariah itu tidak bisa menggunakan akad misalnya menggunakan pinjaman berbasis bunga gitu ya. Kalau kalian buka account di saham online itu ya atau apa gitu. Kalau kita masuk account online itu tidak bisa kita margin trade gitu ya. Kita beli saham dengan pinjam dulu uangnya ke bank ya dengan margin tertentu gitu ya. Itu nggak boleh. Jadi sampai aturan jenisnya ya, sampai aturan bagaimana transaksinya dan juga aturan yang lebih teknis lagi ya, lebih teknis lagi dari sana. Itu ya. Dasar hukum tentu tadi saya sebut ada fatwa DSN, ya ini sudah ada 100 sekian. Nah coba kalian bisa dicek lagi nih. Tapi yang kita list di sini ada undang-undang dulu ya, undang-undang tahun 95, tahun 95 nomor 8 ya, undang-undang nomor 19 tahun 2008 dan nomor 21 tahun 2011. Nah ini tentang OJK nih ya, tentang OJK. Nah kalau ini pasar modal secara umum ya, umum, dan ini terkait SBSN. Kalau SBSN berarti kan surat berharga ya, surat atau obligasi ya. Atau bahasa Inggrisnya bond ya, Islamic bond ya. Jadi kalau kalian cari misalnya jurnal nanti di pas presentasi ya jangan hanya SBSN-nya tapi Islamic bond carinya. Nah, itu keluar tuh Islamic bond yang diterbitkan oleh bukan hanya diterbitkan oleh negara Islam loh atau negara yang mayoritas Islam. Saya dulu di Jerman itu ya, di satu negara bagian itu Halle ya, Halle Saale itu menerbitkan SBSN loh. Dia menerbitkan sukuk ya, menerbitkan sukuk. Pemerintahnya menerbitkan sukuk karena apa? Mereka merasa dengan menerbitkan sukuk ini kayaknya lebih adil gitu dan lebih dari sisi bukan compliance kalau mereka kan bukan dari sisi itu, tapi dari sisi bahwa stabil gitu, stabilitasnya terjaga gitu dan fair. Mereka anggap seperti itu ya di satu negara bagian itu ya. Jadi Islamic bond ini bukan berarti oleh negara Islam, tapi silakan yang lain juga menerbitkan
satu instrumen surat berharga atau surat ya dalam konteksnya bond ya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena itulah prinsip dari syariah itu sebagai rahmatan lil alamin ya, sebagai rahmat bagi semuanya, bukan hanya orang-orang muslim gitu. Oke. Fatwa DSN. Ya, fatwa hati-hati ya, namanya fatwa itu penjelasan atau penerangan gitu ya, bukan ketentuan. Ya, penjelasan dari orang yang berhak mengeluarkan fatwa. Jadi kalau ada seseorang kemudian seorang misalnya scholar ya atau orang yang baru lulus sekolah, walaupun doktor gitu ya, apakah dia berhak mengeluarkan fatwa atau tidak gitu kan, itu urusan apakah dia terlisensi sebenarnya mengeluarkan fatwa. Kalau lulusan Al-Azhar misalnya S3 di Al-Azhar fikih muamalah, nah kalau itu pun tidak bisa serta-merta mengeluarkan fatwa kecuali memang oleh pemerintah atau apa secara otoritatif ya dari Al-Azharnya ini disebutnya mufti gitu ya. Jadi mufti itu bisa individual, bisa mufti yang sifatnya kolegial ya. Nah, DSN itu tentu saja di kita itu gabungan dari para ulama gitu kan. Gabungan bahkan bukan hanya ulama dalam satu bidang, tapi ulama dalam apa banyak hal ya. Jadi bukan hanya yang ahli fikih, bukan hanya yang ahli agama gitu ya, tapi juga ahli dalam pasar keuangan, termasuk pasar yang tentu yang tahu ya, tahu kondisi terkini daripada pasar-pasar keuangan. Nah, itu berdiskusi kemudian fatwanya itu kolektif kolegial. Jadi semuanya ya ada istimanya ya, ada plenonya. Jadi ada urutan-urutannya. Nah, ini yang banyak sekali ya terkait fatwa ini. Jadi banyak misalnya ada yang satu membolehkan, yang satu tidak membolehkan. Bagi kalian gampang mudahnya ya. Bagi kalian tuh gampang. Kalian tuh orang akademis, orang ilmiah, ya. Kalau ada masalah, merujuknya ke fatwa DSN saja. Ini kan sudah kolektif ya. Saya bukan anti ke yang ini, tapi ini lebih secara makanya DSN itu hati-hati loh mengeluarkan fatwa itu ya. Itu melalui proses yang berjenjang gitu ya. Melalui proses yang berjenjang. Nah, dan ini hati-hati gitu. DSN itu makanya hanya dari tahun berapa 2000 atau 90 berapa itu hanya sampai 100 baru 100 loh itu, baru 120-an gitu ya. Itu kan artinya muncul dari aspek kehati-hatian. Dan ini berbeda dengan DSN-nya di Malaysia ini relatif filmnya tuh lebih growth gitu ya. Agak rileks gitu, agak fatwanya itu ya. Sementara di kita agak DSN di kita itu hati-hati karena mungkin melihat dari pertimbangan banyak para ulama atau scholar di sana gitu ya. Jadi gampanglah bagi kalian tuh misalnya ada orang yang ini anti bank syariah atau apa, atau produk murabahah bank. Cukup itu kita sudah ada fatwanya dari DSN. Silakan kalau ada concern terkait itu utarakannya ke DSN, jangan ke bank syariahnya. Itu ya. Jadi itu mudahnya. Biar dalam secara komunikasi secara itu juga kita bisa clear gitu bahwa kok yang diserang ini produknya DSN, malah yang diserang bank syariahnya kan nggak fair seperti itu. Bank syariah kan hanya penerima produk dari fatwa itu, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DSN, kemudian oleh DSN diramu gitu ya, apakah produk ini sejalan syariah? Kalau tidak bilang, kalaupun coba kalian cek deh fatwa DSN tuh, saya bisa juga sih kita share sini, misalnya fatwa atau nantilah yang ada terkait fatwa pasar modal ya. Nanti kita buka dari DSN tuh ya. Jadi untuk memiliki kekuatan hukum positif, fatwa yang ditetapkan DSN itu diakomodir oleh OJK. Nah, paham ya? Jadi DSN itu kan bukan hukum positif. DSN itu kan istilahnya penjelasan, penerangan, rekomendasi yang sesuai syariat itu seperti ini. Ya. Sedangkan dalam tataran hukum positifnya ini kemudian diadopsi oleh siapa? Otoritas keuangan ya dalam ini OJK misalnya atau kalau misalnya private bond ya, private sukuk itu boleh juga dengan merujuk salah satu fatwa DSN ya.
Paham ya? Jadi mudahnya seperti itu. Kita minta fatwa boleh, datanglah ke DSM. Kita ada misalnya di tiap DPS itu kalau ada satu produk, ya ini kok ada minta seperti ini, kita membuat apa misalnya surat kepada DSN meminta fatwa apakah ini syariah komplain atau tidak. Ya, karena ya seperti itulah governance daripada regulasinya seperti itu. Oke, nah ini fatwa DSN terkait pasar modal ini sampai tahun 2018 nih ada nih ya. Eh, Contoh misalnya kita cek apa ya, SBSN ya fatwa surat berharga syariah negara tahun 2008 misalnya. Kalian harus mulai peka ya. Tahun berapa ini? Tahun 69 ya. Ya iya ini ya. Nah, ini kemudian diadopsi oleh Kemenkeu ya. Nah, fatwanya seperti ini ya biasanya ya. Biasanya ada menimbang, mengingatnya pasti dari Quran hadis dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil, ini kan berarti kita tidak bisa mengambil harta orang lain ya dengan batil. Ada transfer dari kekayaan yang tidak diperbolehkan secara syariat itu tidak boleh. Qurannya seperti itu. Dari Quran kemudian ini sama Qurannya banyak ya sampai 4 ayat tuh ya, atau hanya kutipan dari Quran, terus ada hadisnya ya, hadis Nabi ya, terus kemudian kaidah fikihnya, al-aslu fil mu'amal al-ibah yang tadi saya sebut ya, ila ya dulu dalilun ala tahrimiha, ya tasarruful imam ala ra'iyah man'utun bil maslahah. Ini fatwa ini berdasarkan kita itu ingin ada maslahah gitu dalam eh, dalam termasuk aspek pemerintah kan ingin nih ada surat berharga gitu ya, ada bond ya. Tetapi bond ini misalnya bagaimana bagi orang muslim gitu kan, apakah mereka bisa ya sejalan itu kan, nah itu tasarruful ala ra'yah man'utun bil maslahah gitu ya. Nah dari hal itu DSN itu mengeluarkan eh, eh, memfasilitasi, yaitu ada ijaroh, ada mudorobah, ada istisna, ada musyarakah. Nah ini kemudian diadopsi ada sukuk ya atau surat berharga yang mengkaitkan akadnya itu bukan akad deb ya, bukan akad utang piutang gitu ya, yang itu tidak boleh dalam aturan Islam gitu kan. Nah dengan akad ijaroh, mudorobah, istisna dan musyarakah disebutkan di sini fatwa-fatwa bahkan atau pendapat-pendapat ulama sebelumnya. Bahkan ini sudah ada adopsinya di negara yang lain. Tapi kan ini konteks Indonesia ya. Nah, kemudian mengeluarkan fatwa ya. Nah, akad yang digunakan dalam SBSN itu berupa ijarah, mudharabah, musyarakah, akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah ya. Jadi seperti itu, dan ini ditandatangani oleh Pak Kiai Sahal Mahfudz. Sahal Mahfudz ini dulu sebelum Pak Wapres kalian ya, sekarang Pak Kiai Maruf Amin. Nah, Pak Sahal Mahfudz ini ahli usul fikih ya Indonesia. Jadi kalau kalian masuk ke pesantren ya, kalau belajar usul fikih ya ke Pak Kiai Sahal Mahfudz, ini sekarang sudah meninggal ya di mana di Pati ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi fatwa ini kita nggak boleh sembarangan minta fatwa ke siapa gitu ya. Dan ini beliau ini menandatangani atas nama semua orang yang ada dalam Dewan Syariah Nasional. Ya, jadi bukan fatwa beliau, ini adalah fatwa lembaga gitu ya. Lembaga siapa? Lembaga ulama. Jadi
Itu ya. Nah, itu dan banyak sekali fatwa-fatwa DSN terkait pasar modal syariah. Jadi kalian bisa cek ya. Yang terakhir misalnya eh, kontrak investasi kolektif, efek peraguan akad. Berarti itu kan sudah pengembangan lagi nih. Bagaimana kalau di investasi itu kolektif gitu ya, bareng-bareng terus tapi ada agunan asetnya ya. Ada laying asetnya ya, berdasarkan prinsip syariah itu seperti apa. Jadi ini terus berkembang karena apa? Produk finansial juga berkembang ya, produk finansialnya juga berkembang dan terus ada inovasi-inovasi finansial ya. Nah, inovasi ini diperbolehkan atau tidak, nah, semuanya harus ditanyakan kepada para ulama gitu ya. Nah, bagaimana undang-undangnya tadi terkait fatwanya, aspek hukumnya apa Islamik aspeknya. Nah, undang-undangnya tahun 95 sudah ada undang-undang terkait pasar modal gitu ya. Bahwa sebagian besar dari sistem pasar modal Indonesia kegiatan di pasar modal syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 95. Jadi tidak semuanya ya. Ini bukan tidak semuanya. Jadi merujuk ke sini dulu ya, ke sudah lama ya. Baik itu terkait pasar modal dan aturan-aturan pelaksanaannya. Berarti kalau dulu kan berarti peraturan Bapepam LK ya. Kalau sekarang OJK ya, ini sudah oleh OJK nih, Bapepam LK ini. Pengawas pasar modal ini sudah semuanya oleh OJK kan dengan Undang-Undang Nomor tahun 2011 itu ya. OJK itu mengatur semua baik pasar saham, pasar modal, juga lembaga keuangan, perbankan ya atau lembaga pasar modal gitu ya. Jadi OJK semuanya mengatur. Jadi sini Bapepam LK ini sekarang namanya peraturan OJK ya, peraturan OJK. Rezim Bapepam LK ya, ini rezimnya yang dulu. Nah, ini penerbitan daftar efek syariah saya tersebut ya. Daftar efek syariah itu yang efek-efek atau emiten-emiten yang sesuai efek syariah gitu ya, yang sesuai syariah ya. Terus peraturan bagaimana penerbitannya, terus bagaimana akad-akad yang digunakan dalam efek syariah tersebut ya. Nah, ini sudah disahkan ya oleh Presiden Soeharto dan mulai tanggal 1/96. Ini sejarah saja ya sebenarnya ya. Sejarah dan ini memang masih berlaku gitu ya selagi tidak ada revisi dari undang-undang. Nah, terkait SBSN surat utang negara, nah ini SBSN tuh saya tadi sudah sebut juga, namanya tuh sukuk ya. Sukuk ini jamaknya dari sok ya. Sok itu bond ya, bond. Jadi surat bukan surat utang ya, bahwa ada tanggungan dan ini boleh ada lebihnya gitu. Boleh kita ngasih lebih. Tentu saya tadi sebut fatwanya ya. Boleh berdasarkan akadnya ijaroh, bisa mudorobah, bisa musyarakah, bisa mudorobah dan seterusnya atau aset yang lain yang bisa sesuai syariah ya. Asal bukan dem kontrak yang itu kalau dem kan tidak boleh ada tambahannya. Itu ya. Nah, bedanya lagi bahwa bahwa SBSN ini harus memiliki agunannya ya, underlying asetnya. Nah, ini kemudian diatur bahwa aset SBSN itu ini objek pembiayanya itu mempunyai underlying aset yang ini merupakan barang milik negara atau bisa juga melakukan objek pembiayaan itu sendiri. Misalnya nih, gedung kalian di FEM itu adalah sukuk loh ya. Itu terbitlah sukuk berdasarkan sukuk gedung FEM yang baru Exar itu ya. Nah, itu ada underlying asetnya, ada underlying asetnya ya gedung itu sendiri boleh ya. Atau kalau misalnya aset yang lain juga boleh ya, aset yang lain. Misalnya silahkan bisa sama atau tidak sama gitu ya. Tapi biasanya ya menerbitkan SBSN untuk membiayai satu pembangunan itu ya bisa objek itu sendiri atau bisa objek yang lain ya. Selagi itu milik negara ya. Bisa tanah, bisa selain tanah juga boleh ya. Nah, ini itulah bedanya antara salah satunya ya terkait SBSN itu. Jadi ada underlying asetnya yang itu jelas gitu ya. Nah,
Tentu tujuannya untuk membiayai anggaran APBN ya, APBN. Jadi sekarang itu sudah banyak alternatif ya. Jadi tidak harus pemerintah itu tidak harus pinjam luar negeri ya, tetapi bisa sekarang itu eh, menerbitkan sukuk ya, dan itu kalau sukuk kan relatif lebih ramah lah masyarakat juga ya. Ini kan dan senang gitu kan, senang karena kita berpartisipasi dalam membiayai pembangunan gitu. Dan kita juga nanti ada imbal hasilnya. Karena apa? Boleh nggak imbal hasil? Boleh. Ya, untuk misalnya bangun jalan tol, menerbitkan sukuk, misalnya bukan jasa marga ya, Wika atau apa gitu ya, BUMN karya gitu ya. Itu boleh menerbitkan sukuk korporat ya. Kalau tadi kan sukuknya masih dari Kemenkyu ya, pemerintah secara umum itu ya. Tapi korporat juga boleh menerbitkan sukuk ya. Nah, dengan akad-akad ijarah, mudharabah, musyarakah, istisna dan seterusnya yang tadi yang menurut yang tadi saya sebut ya, dari DSN itu. Ya, jadi alternatifnya bagus dan tidak utang luar negeri yang membahayakan, bukan membahayakan, apa bisa kadang-kadang ya walaupun ini dalam terminologi akuntansi Kementerian Keuangan itu juga bisa disebutnya komponennya itu utang juga, utang domestik gitu ya, padahal sebenarnya bukan utang ya. Jadi akad syirkah sebenarnya ya, akad syirkah dari pemerintah dengan masyarakat gitu, di mana masyarakat itu berkenan membiayai pembangunan gitu ya, berkenan membiayai pembangunan. Bahkan kalau suku itu mau bisa diperpanjang, bisa ya biasanya nggak diperpanjang ya, tapi bisa menerbitkan sukuk yang lainnya gitu ya. Dan di antara sukuk ini kalau di retail kan atau obligasi retail itu bisa diperjualbelikan lagi. Ya. Jelas ya. Nah, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 ini landasan negara untuk menerbitkan sukuk. Jadi, nah ini kewenangannya ada di Kementerian Keuangan ya. Kementerian Keuangan. Jadi ada direktorat di situ, Direktorat Pembiayaan Syariah. Ya. Dan kemudian disahkan ya, dan di tahun 2008 ya, dan sudah ada di lembaran negara. Lembaran negara itu kompilasi dari undang-undang ya. Nah, ini ada 10 bab dan ini ada 32 pasal dengan 32 pasal ya. Kalian bisa jelas. Nah, penerbitannya seperti apa sukuk ini? Nah, kalau sukuk ini harus berdasarkan persetujuan DPR ya, dari APBN, karena kan di APBN itu ada slotnya itu dari mana anggaran ini berasal. Nah, dari situ baru misalnya melalui penerbitan surat berharga syariah negara gitu ya. Jadi ini harus berdasarkan persetujuan DPR gitu ya. Dan barang menjadikan order layak aset itu harus barang milik negara. Ya kalian tahu tuh gedung GBK ya, gedung Bung Karno itu dijadikan salah satu underlying aset untuk sukuk ya, untuk sukuk instrumen pembiayaan yang lain itu boleh dijaminkan. Artinya yang memiliki, ya walaupun jarang sekali ya kalau negara itu gagal bayar gitu ya. Kalau kalian belajar berinvestasi ini sekarang beli itu misalnya sukuk retail ya. Nah itu kita berpartisipasi dalam pembangunannya, tapi tidak menyalahi aspek syariah juga. Ya, dia ada nilai lebihnya gitu ya, daripada misalnya pemerintah itu langsung surat utang luar negeri gitu ya, atau utang luar negeri dan seterusnya. Itu ya pengalaman kita ya, kita memiliki pengalaman buruk ya dengan IMF ketika krisis ya, mungkin kita juga nggak tahu saat itu, mungkin karena belum tahu atau mungkin instrumennya ini belum memadai gitu ya, sehingga kita tidak bisa terbitkan sukuk ke masyarakat domestik gitu ya, sehingga kita menandatangani letter of intent dengan IMF, lalu itu memberatkan ketika kita tidak bisa, ketika utang itu sudah jatuh tempo gitu kan, mau tidak mau kita itu harus menjual aset ya, menjual asetnya kepada melego asetnya, misalnya Indosat saat itu yang asetnya bukan aset yang tidak produktif, aset yang potensial gitu ya. Nah, pengalaman itu buruk ya, dan ini ke depan mungkin tidak bisa kita sudah punya solusinya. Nah,
syariah itu kan harus jadi solusi kan. Nah, itu bisa salah satunya dengan SPSN gitu ya. Dari sisi demand juga nanti banyak kalau ke SPSN orang muslim juga tidak ragu-ragu ya. Orang Islam juga tidak ragu-ragu untuk membeli obligasi pemerintah itu. Nah, OJK. Nah, OJK ini tentu yang kalau kita bahas OJK ini tentu kita akan bahas lembaga keuangan ya dan juga pasar modalnya gitu ya. Nah, OJK ini tahun 2011 ya. Ya, OJK itu tahun 2011 mulainya. Ini sebenarnya OJK ini menggabungkan semua lembaga keuangan ya, aturan-aturan pasar keuangan yang dari BI ditarik banknya gitu ya, terus dari pasar modal itu Bapepam LK itu kemudian dimasukkan gitu ya sebagai salah satu. Jadi restrukturisasi reorganisasi dari instrumen-instrumen keuangan bukan instrumen keuangan dari lembaga-lembaga otoritas keuangan dijadikan satu OJK. Supaya apa? Supaya BI mungkin lebih konsentrasi ke kebijakan moneter, menjaga nilai tukar gitu ya. Menjaga inflasi dan seterusnya gitu ya. Dan OJK nanti mengurus lembaga keuangannya. Jadi intinya seperti itu ya. OJK Dewan Komisioner ya. Dan ini sifatnya kolektif kolegial juga ya. Terus salah satu komisionernya ini kepala eksekutif pasar modal. Berarti ada yang lain juga kepala eksekutif bukan pasar modal berarti lembaga keuangan ya. Bisa juga mungkin lembaga keuangan syariah. Nggak tahu nih di komisioner OJK yang terbaru coba bisa kalian cek ya. Nah, salah satunya ya ada yang terkait pasar modal, ada lembaga keuangan bank gitu ya atau asuransi juga mungkin di situ masuk ya. Dan yang lain-lainnya ya. Ya, tugas direktur telah dibentuk Direktur Pasar Modal Syariah membantu komisioner menjalankan tugas pengaturan pasar modal syariah. Oh, berarti kalau seperti itu DPMS itu ya, Direktur Pasar Modal ini adanya di bawah komisioner ya. Adanya di bawah komisioner ya. Di bawah dan komisioner kemudian dikepalai oleh Dewan Komisioner ya. Itu ya. Jadi aturannya masih belum sampai tingkat belum sampai tingkat kepala eksekutif ya, tapi masih kepala direktorat ya. Yang suka kalian datang ke kalian tuh itu ya, kepala direktorat pasar modal syariah atau lembaga keuangan syariah yang lain. Visinya kalian sudah bisa lah ya. Yang pasti visinya itu biasanya nih ya, yang satu pasti terkait growth ya. Yang kedua pasti terkait stability ya. Yang ketiga resiliensi, yang keempat pasti pelindungan konsumen. Itu intinya ya. Jadi ini kan bahasa teknis nih. Mengawas industri jasa keuangan terpercaya melindungi kepentingan konsumen itu ada ya konsumen. Mewujudkan industri jasa keuangannya menjadi pilar ekonomi. Nah, itu berarti growth ya. Yang berdasarkan growth ya. Serta memajukan kesejahteraan umum. Jadi sosialnya ada. Ya, intinya kira-kira seperti itu. Biasanya kalau tujuan ekonomi ini ya pasti ekonominya bertumbuh, stabil ya, resilient atau robust dan juga ekonominya itu berdampak bagi masyarakat ya, berdampak bagi masyarakat. Juga bahkan sekarang kalau sustainable growth itu berdampak bagi lingkungan juga. Ya. Misinya bisa kalian jelas ya, ini bisa dibaca lah. Tujuannya untuk agar terselenggara bahwa kegiatan jasa keuangan itu terselenggara secara adil, teratur, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh ya, yang tadi saya sebut ya, tumbuh dan stabil, melindungi kepentingan konsumen. Itu kira-kira OJK itu seperti itu. Tugasnya itu perbankan, pasar modal, asuransi atau lembaga keuangan yang lainnya ya, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan yang lainnya ya. OJK seperti itu. Kerangka regulasi pasar modal syariah oleh OJK. Nah ini saya sudah bahas ya tadi bahwa POJK misalnya peraturan OJK ya tadi kan Bapepam. Nah misalnya dibuat nih peraturan-peraturan apa sih karakteristik dari efek syariah itu seperti apa ya. Tadi kan DSN ada seperti itu tapi lebih implementatifnya seperti apa? Misalnya apakah debt equity rasionya ataukah debt yang berbasis bunganya yang tidak boleh 90% dari debt itu kemudian diatur secara teknis oleh OJK itu. Sehingga
konsekuensinya nanti akan ada daftar-daftar apa yang saya sebut tadi. Ada daftar-daftar efek yang sesuai syariah dan ini dinamis tiap tahun bisa berbeda-beda ya. Karena disesuaikan dengan kondisi perusahaan tersebut ya. Jadi yang indeks syariah itu dinamis ya. Kita tahun sekarang mungkin dia masih masuk, tahun depan tidak masuk atau tahun sekarang masuk, tahun sekarang tidak masuk, tahun depan bisa masuk. Sesuaikan dengan kondisi syariah. Jadi kalau ada efek atau emiten yang ingin dikategorikan sebagai saham syariah, ya mau tidak mau harus mengikuti POJK terkait aturan-aturan syariah tersebut. Nah, sebelum ini silakan kalau ada pertanyaan. Kalau saya 2 slide lagi ya. Nah, ini ada POJK. Jadi aturan-aturan teknis ya. Kalau tadi undang-undang kan relatif lebih general ya. Nah, aturan-aturan teknisnya itu namanya POJK. Kalau zaman dulu Bapepam ya, Bapepam LK. Nah, ini ada penerapan prinsip syariah di pasar modal tahun 2000. Belum lama ya, artinya jadi kalian ini bisa sebagai pelaku sejarah di awal ya perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia gitu. Aturan-aturannya itu belum lama gitu ya. Kita mungkin dari sisi waktu ya lagging behind ya, terlambat daripada Malaysia atau negara-negara yang lain. Tetapi lambat ini bukan berarti kita tidak potensial. Justru ini adalah sleeping giant ya. Industri syariah itu adalah sleeping giant. Jadi raksasa yang tidur. Dan nanti mau tidak mau nanti ke depan itu kita pasti akan menjadi nomor 1. Dilihatnya dari apa? Ya mayoritas penduduk kita muslim, bahkan sebagian besar penduduk kita muslim. Dengan literasi yang belum literasi keuangan yang belum memadai juga kan, belum masif gitu. Jadi ke depan kita, mau tidak mau kita akan menjadi number 1 ya dari sisi market share ya. Ini juga ada ahli syariah pasar modal, ada POJK-nya ada. Ada penerbitan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah, ini ada juga ya. Sukuk juga ada. Reksadana syariah ada ya. Nah, kalian mau tanam reksadana bisa investasi reksadana gitu ya. Efek beraguan aset syariah ada POJK-nya. Ya, belum lama ya karena mungkin fatwa DSN-nya juga masih baru gitu ya. Biasanya ya DSN-nya ada baru POJK-nya muncul belakangan ya. Terus akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal ini kan berdasarkan fatwa DSN sebelumnya. Coba di-trace ya, pasti fatwanya sebelum ini gitu ya. Dana investasi real estate gitu ya sama. Ya real estate ya ini berarti ini yang tadi ada fatwanya terakhir itu ya. Nah, mungkin ya ini kan kalian nih kalau ingin misalnya jadi pengusaha properti ya, real estate. Ini semacam elang gemilang yang kakak kelas kalian ya, FEM. Yaitu menerbitkan sukuk ya. Jadi tidak pinjam ke bank lagi, kapok saya katanya sudah ada ribanya atau apa gitu ya. Elang itu menerbitkan obligasi retail, bukan obligasi retail, sukuk corporate ya, sukuk corporate. Sekarang misalnya menerbitkan sukuk 1 triliun misalnya ya. Nanti dalam 5 tahun ini 1 triliun itu dibagi misalnya 1 juta lembar, berarti kan 1 juta lembar, berarti kan 1 lembarnya berapa? Bagi 1 juta gitu kan. Silakan per lembarnya 1 juta. Nanti dalam 5 tahun ini nanti akan kami beli lagi dengan misalnya nilai 1.500.000 misalnya 50% dalam 5 tahun kan ya kalau kita bagi rata misalnya 10% kan lebih atraktif kan daripada instrumen. Itu kan boleh, akad apa tuh merubah ya. Boleh seperti itu. Jadi sudah ada ini kolektif ya, sudah ada aturannya gitu ya, ada POJK-nya. Tapi ini harus izin ya, kalau menerbitkan sukuk itu harus izin dengan OJK gitu ya. Atau fintech misalnya, sama ya. Itu diawasi oleh OJK ya, dan ada aturan-aturan. Ya. Dan yang lainnya. Itu moralnya ini lebih teknis ya. Nah, ada kendalanya tadi saya sebut, ada literasi dan inklusi yang masih rendah ya, masih belum ya. Market share juga mungkin masih 5% gitu ya. Ya orang Islam sendiri kan nggak semuanya, ya mungkin karena belum tahu ya, atau kalau analisanya dari sisi supply ya, itu kan demand-nya.
ya demand itu kan kalau disuplai kan kita mau. Kalau belum suplainya belum ada gitu atau instrumennya belum memadai atau belum efisien gitu, belum efisien misalnya dianggap lebih mahal atau apa, ya sehingga tingkat inklusinya juga akan semakin rendah gitu ya. Outreach-nya syariah juga akan rendah ya. Produk investasi syariah masih terbatas pada saham syariah, sukuk, dan reksadana. Padahal kan tadi ada ya, misalnya ini sudah ada mulai nih, bahwa ternyata pengusaha real estate itu boleh menerbitkan sukuk ya. Pemerintah masih mendominasi market share sukuk, padahal sukuk corporate itu bisa ya, sukuk corporate itu bisa. Sekarang sih sudah mulai banyak ya, perusahaan-perusahaan coba cek ya, perusahaan itu kan mengeluarkan atau menerbitkan corporate bond ya, corporate bond itu bagus sekali, atraktif gitu ya. Instead of dia pinjam ke bank misalnya. Kalau pinjam ke bank kan harus seketika bulan depan atau ini harus bayar. Kalau suku kan nanti baru bayarnya. Dengan biasanya kalau pengusaha properti atau yang sifatnya long term gitu ya, itu pasti lebih pas gitu kalau dengan penerbitan suku ya. Ya, diversifikasi juga masih sangat rendah ya, padahal banyak sekali. Ada solusinya lah, ada solusinya, setiap instrumen konvensional itu ada solusi syariah. Juga bagaimana hubungan antara pasar modal dengan sektor real ini sebenarnya ini yang lebih ke outcome-nya ya, outcome-nya. Jadi ya, tapi insya Allah lah kalau syariah minimum ya dari sisi aset tadi itu aset back itu ya, karena underlying asetnya itu ada sektor realnya sehingga lebih resilient, lebih kuat gitu ya. Tetapi kan ini dampaknya ke sektor itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya sekarang pembiayaan syariah itu membiayai kendaraan bermotor lagi atau mobil lagi atau handphone, ya betul itu syariah, tapi kan dampak ke sektor realnya atau masih lemah lah ya dibanding misalnya dengan kita membiayai UMKM gitu ya. Itu kalau kita membiayai mobil atau kendaraan bermotor itu produknya impor, ya kita sama saja membiayai penjualan mereka kan. Itu seperti itu. Jadi ini tantangan juga gitu ya. Sementara bagi lembaga keuangan yang mereka tahu kan ini profit kan, inginnya keuntungan gitu. Dan yang paling mudah kan asetnya ada jelas, handphonenya ada jelas kan, mereka Samsung atau Apple gitu ya yang terbaru. Jelas, sehingga masih berkutat itu saja. Coba lihat cek oleh kalian tuh profil pembiayaan murabahah bank syariah. Itu kebanyakan konsumsi ya, konsumtif. Apa ya, membiayai konsumsi ya, membiayai motor, mobil dan seterusnya ya. Walaupun sebenarnya di situ juga motor itu mungkin oleh Gojek itu dipakai untuk berusaha atau apa. Tapi ya itu realita ya. Dampak ke sektornya itu ya belum lah ya, belum terlalu, ya harus diimprove lah ya. Sebagaimana akses pasarnya juga ke pasar modal ya. Di pasar modal ya, terutama misalnya pasar modal. Pasar modal itu coba cek ya, ada kakak kelas kalian di Bursa Efek itu hanya 1% loh penduduk Indonesia itu yang sudah memiliki akun pasar modal. Artinya apa? Baru sekitar 2,5 juta gitu ya. Artinya apa? Inklusinya masih rendah sekali gitu. Inklusinya masih rendah sekali. Padahal di situ banyak sekali peluang untuk kalau kalian ingin jadi investor ya, kita tidak usah lagi menjadi investor. Ya itu bukan investor yang terlalu berisiko. Tapi kalau di pasar modal kan ya betul berisiko, tapi risikonya bisa terukur ya. Laporan keuangannya juga sudah diaudit dan segala macamnya. Jadi coba kalian juga boleh ya kalau ingin menjadi investor pasar modal, silakan ya membuka akun saham syariah gitu ya, silakan. Itu dengan misalnya sekarang tuh kalau harga sahamnya misalnya 500 kan, kalau 500 satu lot tuh kan bisa dengan 50.000 kalian bisa ya. Dengan 50.000 kalian sudah bisa membeli saham ya, beli saham syariah banyak ya. Kemarin harga saham bank syariah tuh dari IPO-nya 200 sekian, 300. Melejit sekarang sampai 1.400 kemarin karena akan di merger. Nah, itu kan peluang sebenarnya. Jadi peluang ini sementara ditangkap oleh orang-orang investor asing gitu ya, atau ini akan jadi bank syariah yang bagus gitu kan ke depan. Ya itu karena inklusi ya. Jadi mungkin karena kita tidak tahu gitu ya.
Padahal itu sangat potensial. Jadi yang memiliki BRI syariah juga atau bank syariah juga nanti adalah orang muslim sendiri. Jadi inklusi ini masih belum banyak ya, aksesnya itu masih belum banyak. Nah, kalian terus bisa jadi agen-agen inklusi itu ya. Mungkin itu kuliah dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti minggu depan saya nggak terlalu udah terlalu hektik lagi nih karena kan ada yang presentasi ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Hilman, Pak, izin bertanya. Siapa? Hilman. Ya. Iya, Pak. Terus, siapa tadi? Satu lagi? Indah, Pak. Indah, ya. Silakan. Kalau dari saya, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya tuh, kan kita tahu, Pak, kalau misalnya regulasi pasar modal syariah di Indonesia kan terbilang baru. POJK aja baru mengeluarkan peraturan terkait regulasi terkait pasar modal syariah itu tahun 2015. Namun yang saya tanyakan tuh lebih ke dasar hukum pembentukan POJK itu sendiri sih, Pak, tadi hubungannya dengan DSN MUI. Kan seperti dijelaskan, fatwa DSN MUI itu untuk menjadi hukum positif harus diakomodir oleh POJK. Nah, itu apakah di POJK itu sendiri tuh fatwa DSN MUI itu dicantumkan untuk jadi dasar hukumnya atau tidak gitu, Pak? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya. Indah, ada itu? Ya, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan pasar modal syariah ini di fase new normal. Kan sebelumnya pada saat COVID-19 ini pasar modal ini mengalami degradasi ya, Pak. Ya. Nah, kemudian dari pemerintah kita sendiri di Indonesia ini mengeluarkan suatu kebijakan terkait new normal, di mana di sini tujuannya untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi di Indonesia dengan pemulihan aktivitas perdagangan selama COVID-19 dan new normal. Dan fase new normal ini diharapkan seluruh kegiatan perekonomian ini diharapkan dapat beroperasi. Yang ingin saya tanyakan bagaimana pengaruh dari kebijakan new normal ini terhadap perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Apakah ternyata tetap sama saja sebelum adanya kebijakan new normal atau membaik gitu, Pak? Terima kasih. Oke. Hilman, ini saya share lagi ya. Ini cek aja lah salah satunya misalnya OJK ini ya, OJK nomor 15 ya, POJK 15 tahun 15 ya. Oke, Pak. Coba dia pakai fatwa DSN enggak ya? Kalau enggak kita marahin aja OJK-nya. Karena guys ini akad syariah, ini perjanjian. Nah, ini kah? Ya. Yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI ya. Jelas ya? Iya, jelas, Pak. Ya. Nah, nggak tahu di ke bawahnya gimana nih, ASPM atau apa. Ya mestinya dia baca ya. Ya baca mestinya. Cuma nggak tahu dicantumin lagi di sini atau tidak. Ini masih Pak Mulyaman Hadad ya. Nah, ini ada penjelasannya ya. Ya, kalau OJK-nya bilang seperti itu, ya berarti jawabannya ya pasti berdasarkan itu ya. Dan DSN-nya kan sudah mengeluarkan aturan tahun 2015 ini ya, sebelum 2015. Oke ya, jelas ya Hilman ya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang dari Indah itu ya sebenarnya berdampak atau tidaknya ya pasti berdampak ya, karena begini, kita kan sebenarnya kan antara instrumen syariah dengan non syariah, kalau ada dampak itu kan pasti terasa semuanya gitu ya. New normal itu pasti terasa, termasuk di pasar modal ya, pasar keuangan itu berdampak. Tapi biasanya nih, coba kalau kalian cek di bursa efek ya, IHSG kan jatuh, ya, IHSG kan jatuh. Tetapi biasanya kalau pasar keuangan itu, ya, pasar keuangan biasanya dia jatuh duluan dan recovery duluan. Beda dengan misalnya properti atau pasar misalnya
pasar pasar apa? Konstruksi misalnya ya, atau consumer goods oke ya. Biasanya apa ya yang terdampak ini properti, perhotelan ya, tourism tuh terdampak ya. Tapi kalau pasar keuangannya langsung terdampak memang, tapi seketika bisa recovery lagi. Misalnya gini, siklikalnya ya. Kalau orang terdampak, nanti mereka itu kan cash is the king ya, cash is the king ya. Dipegang uang itu pegang uang itu adalah raja ketika krisis itu. Nah, pegang uangnya tentu di instrumen-instrumen yang liquid, yang bisa dicairkan seketika, ya naruh di bank. Jadi instrumen keuangan, pasar keuangan itu cepat juga recovery-nya, gitu kan? Karena uang-uang itu disimpan juga di instrumen keuangan yang sifatnya saving. Tetapi memang yang paling terdampak adalah ketika di pasar pembiayaannya, ya, pasar pembiayaan, karena ekonominya kolaps gitu ya. Pedagang-pedagang misalnya pedagang-pedagang yang menjadi nasabah itu kan tidak bisa berjualan lagi, atau perusahaan-perusahaan tidak bisa beroperasi lagi, sehingga kan bisa NPL kan bisa naik ya. Jadi sehingga aset bermasalah risk exposure-nya juga naik gitu kan. Risk exposure-nya naik. Nah, ini dampaknya ke sana, sehingga bank itu harus mencadangkan lebih untuk membiayai dana pencadangan itu ya, untuk membiayai sekira ada NPL atau NPF, atau memang harus akadnya harus di refinancing atau restrukturisasi namanya ya. Jadi pasti dampaknya ke sana ya. Tetapi dalam jangka panjang ya, disebutnya pasar keuangan itu adalah refleksi dari sektor real ya, dari refleksi sektor real. Kalau sektor realnya naik gitu ya, kalau sektor realnya kemudian recovery, maka perbankan juga akan recovery ya. Jadi itulah bedanya syariah dengan konvensional gitu ya. Kalau syariah ini bank itu perbankan itu hanya refleksi dari sektor itu ya. Jadi bukan seperti misalnya di krisis 2008 ya, subprime mortgage itu persis itu hanya krisis di sektor keuangan itu ya, sektor di keuangan, karena mereka itu mengagunkan kembali aset-aset atau piutang-piutangnya itu yang awalnya ada basis realnya, kemudian surat piutangnya itu diagunkan lagi ya. Bahkan pengagunan ini ya, dari bank A misalnya ke bank B bisa diagunkan lagi untuk menerbitkan ini, dari bank B ke bank C diagunkan lagi aset base aset B terus menjadi derivatif ya, disebutnya pasar derivatif. Nah, itu yang bahaya. Dan kalau dalam syariah kan tidak boleh seperti itu ya. Jadi dari sisi recovery, dari sisi ini juga akan lebih stabil kalau konteks syariah ya. Karena risk exposure-nya saya disebut bahwa di aspek liabilitas itu dana syirkah ya. Jadi kan kalau neraca perbankan, kalian sudah belajar belum? SKPS sudah ya. Bahwa bank syariah itu kan bank syariah itu kan aset liabilitas. Nah, liabilitasnya itu tidak based on debt contract ya, tetapi based on dana syirkah ya. Dana syirkah yang sifatnya itu adalah entitas-entitas yang berdasarkan mudorobah ya, mudorobah. Jadi misalnya deposito ya, deposito syariah. Betul itu adalah liabilitas bank sentral ya, bank syariah. Tapi kan karena deposito ini dikaitkan dengan profit yang dihasilkan dari itu, dari dananya, sehingga bank syariah itu exposure-nya atau risikonya juga rendah. Karena apa? Ya kalau return profit dari bank syariah itu rendah, maka bagi hasil ke nasabahnya pun rendah. Ini beda dengan bank konvensional, karena akadnya itu adalah akad utang, depositonya suku bunganya itu sudah dipatok berapa persen ya. Nah, nanti kalau pendapatan bank rendah gitu kan, sementara dia harus bayar dengan dengan fixed term gitu ya, berapa persen, itu kan exposure perbankan kan bahaya juga, sehingga lebih berisiko gitu ya, lebih berisiko. Jelas ya. Jadi
Ya itulah tadi saya sebut bahwa inti dari perbankan syariah itu adalah refleksi daripada sektor real. Itu ya, bahkan sampai ke deposito syariah, ya. Ke deposito syariah, bank itu eksposurnya rendah, risk eksposurnya karena apa? Ini dikaitkan dengan sektor real juga. Kalau sektor realnya tidak jalan, maka bagi hasil buat kita juga sebagai deposan di perbankan syariah juga tidak apa? Tidak mungkin tidak sebesar periode normal. Itu ya, Indah ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Akan kalau ada pertanyaan lagi. Kalian tuh semester berapa ya sekarang ya? 7 ya? Hah? 7 ya? 7 ya? Jadi sudah skripsi ya? Oke. Gak ada pertanyaan? Atau saya tanya? Mau saya tanya? Mana nih? Raul, ada di mana Raul kamu sekarang, Raul? Raul, halo? Ini lagi rebahan bukan Raul nih? Raul? Ada nggak Raul nih? Raul? Raul? Wah, si Raul nih nggak absen kayaknya nih. Raul? Wah, ada. Gimana, Raul? Gimana, Raul? Ini sudah saya unmute. Kamu di mana, Raul? Di Bogor. Kenapa kamu nggak bisa bicara? Nggak masuk suaranya. Sudah saya unmute. Oh, kamu orang Bogor ya? Wah, ini kayaknya kamu masalah ini terus ya? Kok Tangsel? Aduh. Ada pertanyaan nggak, Raul? Belum. Oh, ini saya kayak chattingan dengan robot ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, minggu depan disiapkan ya presentasinya. Nanti saya akan dipilih secara acak, lalu kalian saling sharing lah ya. Nah, juga saya disiapkan ya, ada kelompok penanggap ya. Jadi minggu depan langsung ditanggapi oleh kelompok yang saya tunjuk juga ya. Misalnya kelompok ini presentasi, yang lain siap-siap menanggapi ya, biar pertanyaan ada yang fokus dulu tuh untuk bisa ini. Lalu kemudian kita serahkan ke yang lain. Ya, jelas ya. Itu mirip-mirip kalian belajar seminar ya. Belajar seminar kan semester depan kan mulai seminar ya, kolokvium dan seterusnya. Baik, kalau kita tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah ekonomi regulasi ini, kuliah ke-8 dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close ya. Pak. Terima kasih, Pak.